Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri telah mengizinkan saya untuk menjadi pembicara dari tim afirmasi atau tim pemerintah. Izinkan saya melakukan perkenalan diri. Saya Anjali Fatimah Mardiana dari tim perwakilan SMAN 2 Lumajang akan membawakan debat dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, definisi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Ekonomi biru memanfaatkan sumber daya alam yang tak terbatas dan dapat diperbarui, seperti tenaga angin, ombak, panas, serta biomasa. Ekonomi biru memiliki tujuan yang diantaranya adalah mengatasi kelaparan, menciptakan peluang tenaga kerja baru, serta mengurangi risiko bencana alam di daerah pesisir. Dari latar belakang berikut, saya membawakan argumen yang menyatakan setuju dengan mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan mengeluarkan strategi ekonomi biru. Argumen yang pertama, penggunaan strategi ekonomi biru memungkinkan terjadinya kerusakan alam hayati karena eksplorasi besar-besaran yang dapat menghancurkan sistem biota laut, sehingga penggunaan strategi ekonomi biru dapat merusak struktur tatanan ekosistem laut. Hal ini disebabkan apabila Dewan memfokuskan pengembangan strategi ekonomi biru, maka sudah secara pasti pengembangan ekonomi akan difokuskan ke daerah pesisir atau daerah laut, yang dimana akan diprediksikan terjadi kerusakan bila ekonomi biru ini tidak dapat untuk digunakan, yang akan menambah permasalahan perubahan iklim dunia. Mengingat di mana laut sendiri akan menjadi pemeran penting dalam pengontrolan iklim. Dan sudah dipastikan akan terjadi peningkatan iklim besar-besaran. Argumen yang kedua, pemerintah seharusnya lebih memfokuskan penggarapan sumber daya alam yang ada di daratan. Salah satu sumber daya alam yang melimpah ruah di Indonesia adalah logam tambang. Dengan data sesuai fakta, bahwa Indonesia memiliki kontribusi sebesar 39% untuk produksi emas. Hal ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam 10 besar peringkat produksi emas terbesar di dunia. Dan juga potensi mineral tambang di Indonesia berada di posisi terbaik dunia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia menduduki peringkat 1 untuk produksi timah, Indonesia menduduki peringkat 2 untuk produksi tembaga, dan Indonesia menduduki peringkat 3 untuk produksi nikel. Menurut Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia atau Bapak Tony Wenas, 90% aktivitas manusia dipengaruhi oleh bahan tambang. Hal ini cukup selaras dikarenakan kemampuan produksi tambang Indonesia yang selalu memuaskan dan sejalan dengan kebutuhan hidup yang didominasi oleh bahan tambang. Dari argumen ini menyatakan dengan tegas bahwa Dewan seharusnya tidak fokus menggunakan strategi ekonomi biru. Argumen yang ketiga dan argumen yang terakhir adalah dibanding menggunakan strategi ekonomi biru, Indonesia lebih cocok menggunakan strategi ekonomi hijau. Mengapa? Sepertinya ekonomi hijau ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap keadaan perekonomian Indonesia. Mengapa begitu? Karena perkiraan untuk balik modalnya cukup cepat dan cukup besar. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar di kehutanan, dan apabila kita memaksimalkannya dengan baik, maka pengembalian modal akan cepat dan memiliki dampak yang cukup baik terhadap keadaan perekonomian Indonesia. Yang kedua, warga lebih mudah untuk mengakses sumber daya alam dikarenakan teknologi Indonesia yang kurang memadai untuk mengakses sumber daya alam yang di laut. Dan yang ketiga, diperkirakan dampak negatif ke ekosistem tidak sebesar ekosistem biru. Mengapa demikian? Dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan tujuan ekonomi biru. Pada poin yang ketiga, yaitu mengurangi resiko bencana di daerah pesisir. Kembali ke argumen pertama, yaitu penggunaan strategi ekonomi biru memungkinkan terjadinya kerusakan alam hayati karena eksplorasi besar-besaran. Nah, kerusakan ekosistem alam hayati ini akan merujuk terjadinya bencana. Contohnya, apabila daerah pesisir mulai rusak, maka terjadinya bencana di daerah pesisir akan lebih mudah, dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan ekonomi biru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.